Udah cukup ya dari Pancasila, 1 ketuhanan Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Pancasila. Dia anaknya masih gimana gitu, masih jauh dari kita levelnya gitu. Level lah. Kalau maunya kita justru yang begini itu sama-sama, karena biar bagaimana juga dia nggak bakal tinggi kalau nggak dapat informasi dari bawah kan. Iya. Nggak bakal jadi juragan kalau nggak ada kuli. Gitu kan. Juga gitu, kuli juga nggak bakal makan kalau nggak ada juragan. Gitu. Masalah lo juga masalah gua. Nah, gitu. Karena kan yang berlaku seperti itu rumusnya kan. Iya. Misalkan lu sakit, ya kan masalah. Ya bermasalah juga. Masalah kita itu. Nah, kalau memang kondisi masyarakat kita juga sebenarnya nggak beda jauh ya dengan masyarakat yang lain ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Opa, benar juga. Ya bagaimana kita akan saling bantu-membantu atau misalnya bagi informasi atau bagi cerita ya. Iya. Sementara ya mungkin nggak banyak lah Pak ya. Iya, nggak banyak, ada segelintir. Ada segelintir. Tapi pada umumnya udah kerjasama di sini. Pada umumnya. Mungkin di tempat lain juga mungkin ada ya. Iya. Itu ya. Nggak lulus semua, ada juga yang bengkok. Pasti ada ini ya. Ya memang ini juga jadi ganjalan ya. Iya, ganjalan. Harusnya kan kalau kondisi seperti ini ya sudahlah kita menyatu ya. Sama-sama gitu. Kalau misalnya ya kondisi kita secara umum memang sedang terpuruk seperti ini, ya harus juga menyesuaikan diri lah ya. Iya. Mungkin itu kan maksudnya kan. Maksudnya itu. Kekompakan. Iya, kompak. Iya, kekompakan. Kalau misalnya menganggap diri paling nyaman ya, Iya. paling enak, paling aman lah, ya belum tentu juga. Ya suatu saat atau tiba-tiba misalnya dia tertular atau misalnya dia kena PHK, atau tempat kerjanya juga tiba-tiba kolab kan, kan tetap juga terbuka kemungkinan itu terjadi. Nah makanya untuk menjaga-jaga seperti itu ya sudahlah ya, kita apa istilahnya ya kita kantongi lah atau kita taruh dulu lah Kesombongan itu. Mari kita saling bergandeng tangan lah. Iya, mari kita saling gitu. bergandeng tangan. Dan juga nggak semuanya kan orang yang kebetulan sekarang sedang susah juga harus tangannya begini kan. Iya. Enggak juga. Enggak juga kan, karena kita juga tetap usaha kan, kerja. Makanya itu saya bilang kan tidak ada bos kalau tidak ada kuli. Kuli tidak makan kalau tidak ada bos. Ini contoh konkretnya aja. Pak Ramdan punya mobil. Suatu saat nggak bisa di-starter. Saya lagi lewat, Pak tolong dorongin. Itu satu saat. Kan begitu, ini contoh konkretnya aja. Nggak bisa Pak Ramdan dorong sendiri. Gitu. Nggak mungkin. Makanya sama itu, saya bilang bergandeng tangan lah kita. Kerjasamanya bergotong royongannya ada. Kan Iya. maksudnya. Ya artinya ini apa ya, nilai sosial yang sebenarnya di masyarakat harus ada, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat hilang, ya kan, karena mungkin karena suatu posisi, jabatan, ya kan, atau mungkin nasibnya yang memang melejit, meroket kan, tinggi, sehingga lupa kan, sama tetangga, bawahan, kanan kiri, ya harusnya juga jangan juga terjadi seperti itu. Apalagi kalau kondisinya ya kalau model begitu mungkin ya 1-2 kali, nggak semua orang gitu. Iya, apa saya bilang itu tadi, sifat itu nggak semua, ada 1-2. Itu sekarang ini kan semuanya orang juga kan semua dalam keadaan istilahnya ya dampak COVID ini ya merana semua umumnya ya. Kalau yang standar kita ini semua ya, yang punya perusahaan juga dia bangkrut sama juga. Sebenarnya semua juga kena dampaknya, cuma kalau kita kan nggak kita tunjukkan bahwa kita kena ini ya, jalanin aja apa yang ada, Bismillah lah ya. Kita doain aja supaya cepet hilang gitu aja.
satu jam kita berdoa supaya cepat tenang. Nah itu saya bilang kan, Jangan berpikir. alangkah baiknya kita bergaul sama orang yang punya pengertian lebih tinggi, karena Iya. kita bisa menyerap ilmunya. Iya, betul. Ya kan begitu. Misalkan nih contoh konkretnya, saya ngontrak di rumah ini. Yang punya kontrakan ini pegawai negeri, dinas. Gitu. Ketika datang dia ke saya kan kita orang kecil mah, wah menagih kontrakan kan begitu. Iya. Tapi ternyata dia bukan. Wah nggak usah ngomong, saya udah ngerti zaman ini zaman bagaimana. Silahkan aja diisi, nggak usah mikirin itu. Dia udah ngerti duluan sebelum saya ngomong. Itu Ya bagus memang itu. Artinya mungkin bahasa lainnya begini apa? Harusnya orang-orang yang sekarang ini memiliki ya materi berlebih, bahkan jauh berlebih dari masyarakat umum, atau mungkin jabatan, pangkat, harta kekayaan dan sebagainya, harusnya mengambil posisi seperti yang tadi ceritakan Iya, Bapak, harus begitu. ya kan? Iya. Punya Bukan pengertiannya. menekan. ini, tetapi justru legowo lebih legowo. membuka tangan, Iya. ya diharapkan sih malah membantu, atau setidaknya nggak usah khawatir, ya kan? Ya. Nggak usah Kalau cemas. kalau bisa tuh semua ya sebagian juga harusnya begitu, ya kan? Harusnya idealnya seluruh elemen Iya. masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, Iya. ya kan, Oh, ya. yang punya kelebihan Iya. segala macam Iya. ya berbagi. Iya. Itu. Emang ingat cerita dulu apa waktu lagi krisis 98 itu yang namanya di beberapa negara tertentu termasuk di Thailand, Korea, kalau nggak salah Malaysia juga, itu cepat selesai krisisnya karena orang-orang masyarakat menengah ke atas itu langsung nyumbangkan perhiasannya, emasnya, berliannya, cincin, kalung, anting dan lain sebagainya. Yang dia ini ya. Ya yang dia miliki, karena apa? Mereka merasa kalau segera itu ditutup krisis ekonomi itu, ya imbasnya semuanya juga Bakal berkepanjangan. nggak berkepanjangan. Sebenarnya sama juga sih, sepertinya ya kalau menurut saya. Krisis sekarang ini kan juga krisis kan. Krisis, iya. Ya kan? Kalau misalnya maaf nih ya, orang yang kebetulan memiliki deposit banyak, Hanya melebihi lah. apa istilahnya kekayaan yang lebih dan segala macam, bikin dapur umum, ya kan? Iya. Atau di masjid, di musola, ya kan? Saya siap nyumbang per hari sekian dus Indomie, Bisa. sekian kilo bungkus gula dan beras, semuanya ditanggung, tapi syaratnya harus diam diri di rumah, harus berdisiplin segala macam. Kayaknya juga bisa ya, Bisa begitu. cepat reda. Kalau misalnya di lockdown penuh, Iya, iya. ya tanpa harus ya nunggu bantuan sosial dari pemerintah, apa namanya pasti bansos atau Nggak apa. mungkin. Harusnya ada orang-orang yang kayak begitu, yang dermawan-dermawan itu. Iya kan? Iya betul harus. Siap itu mendanai, ya sudahlah hitung-hitung zakatnya gitu Iya, kan. zakat. Atau maaf ya, kalau yang bukan dari kalangan muslim istilahnya bukan zakat ya, tapi mungkin entahlah apa namanya, tapi kan selama ini keuntungan hasil properti usahanya, perusahaannya, kan, Iya. atau bidang usaha apa, kan selama ini didapat dari mana? Ya, dari masyarakat kan, Iya. dari rakyat kan. Ya, rakyat juga. Sekarang waktunya dong untuk mengeluarkan mengeluarkan, berbagi dalam keadaan seperti ini. dalam keadaan seperti ini. Ini kan paling seumur hidup sekali, Iya. atau mungkin sekian puluh tahun sekali. Ya keluarkanlah, ya kan, 10%-nya atau berapa persennya. Sedekah ya Pak. Hah? Sedekah ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja kita doain banyak orang yang Amin. dermawan. Hatinya Iya, terbuka. Kan? terbuka. Bukan cuma gimana caranya. Waduh, usaha gua bangkrut nih. Iya. Ya kan, usaha gua udah ngerugi sekian M, sekian triliun.
kemarin Kemana aja? itu kemana aja sih itu dapat keuntungan, diem aja, ya kan? Nah pas lagi giliran begini yang dihitung, gua udah rugi, Berkoar deh. gimana gua mau bayar, ya kan? Gimana mau masih jadi korban juga dia. iya posisi jadiin korban juga, padahal selama ini kan kayaknya gitu ya Pak ya. Iya, iya. Betul. Selama ini tidak dirasakan oleh dia bantuan orang kecil itu. Sebetulnya akan membangun dia jadi gede karena bantuan orang kecil. Padahal tuh dia nyumbang kecil, yang penting kan doanya Pak, ya Pak. Nah, itu. Apalagi yang doanya orang fakir sama janda, waduh berkah tuh Pak. Ya kalau masih percaya sama agama Iya. ya sama Tuhan ya. Tapi kita nggak tahu siapa Iya. masih percaya sama agama atau sama Tuhan, kita kan nggak tahu juga kan. Itu ranah wilayah individu manusia. Tapi seharusnya di negara yang bersila ketuhanan yang Maha Esa, ya dia harus percaya sama Tuhan. Dia harus percaya bahwasanya kekuasaan hidup ini yang menggenggam, yang berkuasa adalah Tuhan. Bukan dia sendiri yang berkuasa, bukan uang yang berkuasa, ya kan? Tapi adalah kehendak Tuhan, alam. Nah, kalau dalam suasana kondisi seperti ini, kalau dia percaya dengan kekuasaan Tuhan, semakin dia memberi bantuan, sedekah, berbagi rezeki, seluruh agama kayaknya sepakat sama ya, itu akan mendapatkan, memberikan keberkahan yang luar biasa. Iya. Iya kan? Nah, ini jangan sampai kalau ini berkelanjutan akhirnya juga berkelimpangan orang-orang yang pada kelaparan, ya kan? Atau yang susah untuk apa sih istilahnya bayar listrik, Benar. harus beli beras, ya kan? Harus ngangsur. Itu jangan-jangan semuanya diserahkan ke rakyat, itu terserah lu rakyat. Mau hidup lanjut silakan, mau enggak ya silakan, bahaya. Kalau kata bahasa kita, emang gue pikirin pada Kirim. Terus gimana kan? Nanti kalau ngomong, Pejabat-pejabat kalau negara. bicaranya begitu terserah apa, bisa bakalan terjadi kerusuhan Pak. Nah, itu sih yang takutnya kita takutkan yang dia. nggak kita inginkan. Ya terjadi. Iya. Terjadi Kelanjutan apalagi Iya. terjadi berdoa, kerusuhan. langsung kita berdoa kepada Allah. Ya, tapi khawatir juga, mengkhawatirkan kalau misalnya muncul letupan-letupan masyarakat yang Ini ya. tidak puas kan dengan kondisi sekarang ini. Ya, tapi kan memang ada kemungkinan Masih juga bebas Pak, kayak gini. orang yang dagangnya ditutup-tutupin, mereka kan makannya dari mana Pak kalau umpama itu, ya kan? saus yang jatuh plastik. Ada kemungkinan ya kan, berontak salah satu kasus berontak ya kan. Tapi mudah-mudahan kita doain jangan sampai lah ya kan. Kalau itu berarti udah kerusuhan, udah lebih takut lebih parah lagi. Udah susah tambah susah lagi. Tapi, nah ini tadi, setelah selesai bulan Ramadan, bulan puasa, hati-hati. Iya. Udah, bisa jadi sebagian dari warga masyarakat yang sudah kehilangan kendali, Iya. Iya. ya kan? Karena sudah nggak merasa lagi tertuntut untuk berpuasa, beribadah seperti waktu bulan puasa, bulan Ramadan yang atmosfer suasana ibadahnya itu sangat tinggi kan. Nah, kalau sudah selesai bulan Ramadan, bulan puasa ini kan ya harus kembali bekerja lagi, harus mencari nafkah, ya kan? Harus mengejar setoran, harus membayar cicilan, angsuran. Ini katanya menurut pengamatan dari perspektif kondisi seperti itu bisa jadi memungkinkan untuk terjadi ya tindak-tindak kriminalitas yang mungkin belum pernah terbayangkan. Dengan adanya himbauan pengurus RT kita, ronda dikendorkan. Karena pemikiran saya, ya begitu.
Setelah puasa ini orang udah nggak ada siar agama kan, paling tidak. Iya. Sementara tuntutan perut harus makin kencang. Jadi paling tidak kalau ada ronda kita bisa menangkal yang kecil-kecil gitu di komplek ini. Jadi ronda ditingkatkan. Ditingkatkan Bu, jangan dihilangkan. Itu. Misalnya dia kan cari kesempatan, wah kosong nih, wah hantu Iya. juga nih, iya, nggak peduli urusan belakangan mau ditangkap, mau jebur, Udah beranian dia dah. Dia udah siap, udah siap semua. Sebagainya kan. Jadi intinya Mak, trending topiknya masih tetap masalah ekonomi tadi. Gitu. Masalah ekonomi. Itu yang jadi apa sih imbasnya ya, akibat langsung dari virus corona ini iya. untuk masyarakat menengah ke bawah ekonomi semuanya. Ya. Kalau yang menengah ke atas ya mungkin nggak terlalu, tapi kan menengah ke atas kan cuma berapa persen sih? Iya. Dia kan hanya istilahnya nggak mungkin lapar kan. Kan kalau di di bawah menengah, di bawah ini menengah sekali, ya jelas lah. Iya. Emang apa yang dia mau jual? Kalau menengah ke bawah Yang bilang mau nggak punya yang duit, mau emang nggak dijual punya nggak duit. ada. Kalau yang di atas bilang nggak punya duit, dia masih ada. Masih ada. Kalau kita nggak punya duit, ya emang Dia nggak punya nggak punya duit. duit. Itu perbedaan. Iya. Bahasa dia emang kita udah beda. Ya. Iya. Nggak ada rokok, ya emang kagak ada rokok. Boro-boro orang yang mikirin rokok kalau sekarang mungkin kayak gitu ya. Mendingan buat tambahan Itulah beli yang sembako kita di rumah. ya doakan ya agar jangan sampai terjadi menerus. Betul sih Kedua nggak juga gitu. ya saling menyadari semua. Itulah satu-satu jalan kita mendoakan kepada Allah Ya mudah-mudahan, Ya ya kan? kan. jangan sampai ya terjadi. Nggak nyampe. Nggak nyampe, yang jelas masyarakat sekitar aja saling membantu. Sembako udah datang. Oh, maksudnya bantuan itu. Misalkan. Iya, iya. Itu mah bukan Untuk masyarakat. misalkan, emang kejadian kan di sini. Emang ya kan? Nah iya, tapi kenyataannya kan kita saling tolong menolong aja. Iya. Itu nyatanya itu. Iya, kita Daerah nih. kita, kalau Jakarta sih Jakarta deh. udah pasti ada, Pak. Bagus ya, Bagus lebih Jakarta. bagus ya. Ada yang udah 3 kali ya. Ada, Masih. lancar kalau Jakarta. Seperti di Sumatera sampai demo ke lurah. Karena nggak nyampe bantuannya kan. Apa karena masalah administrasi Datanya atau bagaimana? ya dengar-dengarnya begitu juga sih, data Iya. yang dipakai itu data 2014, Iya. data pemilu 2014-2015, Ya, data Iya. ya kan otomatis berbeda jauh. Iya. Zaman waktu itu dan zaman sekarang. Tapi benar tadi sih, ujung-ujungnya akhirnya masyarakat itu sendiri yang saling bergotong royong. Iya, emang gitu dah. Yang bisa dirasakan coba deh. Dari kita juga. Dan itu banyak buktinya ya. Memang buktinya banyak. Kalau ke kampung-kampung kita nggak tahu ya. Di RT di RW kampung dengar-dengar nggak ada ini pembagian gitu. Bansos. Nggak tahu ya, tapi Tapi yang kemarin tuh sebenarnya ada ya, kemarin Iya, ada kumpul gitu ya. ya. Ternyata Kumpul-kumpul ada di Ada mana? sih hari tertentu waktu itu di Iya, desa ya. iya. ada ya. Cuman di kita nggak nyampe. Iya, mungkin karena itu kali kendala administrasi catatan keperluan kita. Oke, karena ini lokasi kita di perumahan jadi nggak ada Iya, kita. Ya, itu alasannya. Karena orang Jadi yang komplek kan dianggapnya diutamakan- makmur. Yang diutamakan dibantu yang di kampung-kampung ini. Iya, dianggapnya Kan makmur gitu. kalau yang di komplek kan gitu. Padahal ya nggak Kan semua orang apalagi di sini. makmur. Komplek yang Tapi kan belum dianggapnya itu tentu, Pak. Belum nggak tentu mungkin lah, mampu, gitu. kalau semua kan kena dampaknya semua. Kadang itu saya berpikir begini juga, Pak. Nah, Teriak partai. Sayalah yang paling sayang. Tapi begitu kondisi seperti ini saya nggak tahu ya, apa mungkin saya kurang informasi atau gimana ya. Saya lihat itu kok anggota dewan terhormat itu kayaknya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang bertindak atau seperti Nggak ada gimana. muncul, nggak ada yang Gitu. bersuara. Nggak ada yang muncul atau gimana gitu. nggak
ada yang gotong-gotong beras gitu Iya. ya. Ya, ini Apalah intinya gitu. gitu. Dari Oh, sekarang dari ini mana kenapa gitu. begitu ya? Nggak ada yang mulia dapat yang berkuar ya. Malah yang pokok dari sumbangan dari APBN. iya maksudnya yang kita bicarakan partai kenapa nggak ada yang nyumbang ke itu ya kan di TV nggak ada itu. Buka pos, Iya, gitu ya. iya. Sembako. Iya benar. Kenapa Wah, dari apa? coba pasti di mana nggak ada, Jakarta aja nggak ada. Jadi dampaknya itu ke semua, Iya. apa pura-pura juga yang di atas. Nah dampak juga tuh gimana? Kalau secara timing waktu, Hmm. Pak Agus, Pak Iwan, yang saya dapat itu dari informasi data yang ada ya, yang akurat. Nah, Memang kondisinya itu pas kebetulan memang heeh. habis selesai pemilu, Hmm. habis selesai pilpres. Iya. Jadi partai-partai politik itu udah habis-habisan uangnya, Iya, bisa amunisinya dihabiskan untuk kemarin ini ya. Kampanye. iya. Habis-habisan tuh. Sedangkan Yang sumber rugi. daya partai itu dari pemerintah, minta jatahnya kan. Untuk gaji partai dari pemerintah. Pemerintah nggak ngeluarkan lagi. Kalau Karena dibikin di- partai kan dia dapat dari pemerintah. ternyata ya. Nah, dan dermawan para para dermawan. Di belakang Iya. dia yang punya Para kepentingan bos-bos. khusus. kalau bulan-bulan sekarang ini katanya para pengamat itu memang musim pacak klik Iya, baca klik ya. kalau untuk kas partai politik karena sudah habis-habisan, benar juga sih. Dari awalnya udah bisa-bisa. Habis-habisan kemana dulu untuk Iya iya. Pesta itu. kan? Jadi ya rakyat tinggal gigit jari, Iya. nggak ada lagi. Kas negara juga bisa jadi ya nggak tahu lah. Bisa-bisa. Maksudnya Tapi kalau terpakai seumpama gitu. ada salah satu partai nongol jadi maju itu wah Luar rakyat biasa ya. luar biasa, rakyat pasti angkat jempol itu. Itu Padahal kan gini Pak, orang-orang partai kan banyak juga yang pengusaha-pengusaha kaya Pak. kemana aja gitu. Iya kan, yang usahanya bagus gitu kan, kelihatan dia di TV di ini kan. Jadi mungkin nalar kita, dia mah nggak usah dapat bantuan dari negara juga dia bisa ngebiayain partainya buat ngadain event akbar di mana gitu kan. Ya, mungkin diantara kita juga ada yang berpikiran kalau misalnya kondisi sekarang ini mungkin belum tentu juga terjadi pada diri orang tua kita kan. Tapi mungkin sebaliknya juga kalau misalnya yang terjadi sekarang ini kita nggak tahu juga yang akan dialami oleh anak-anak kita. Iya. Jangan-jangan, nah ini kan kekhawatiran kita. Mm-mm. Kalau tadi syukurnya, untungnya, Mm-mm. apa kondisinya masih bisa banyak tetangga saudara kita yang membantu. Tapi kalau sebaliknya, jangan-jangan nanti anak cucu kita lebih susah lagi, Iya. Kalau lebih Yang berat kita lagi. khawatirkan iya, gitu. kalau Ya, anak-anak Pak Iwan ya. kalau Iya. anak-anak kan sekarang kan dia nggak tahu Pak dalam keadaan begini, yang penting jajan aja ya kan. Iya. Dia nggak tahu duit dari mana, kita utang sumber ya kan. Iya. Pokok tahunya minta ini ada, Ya. minta ini ada ya kan. Kalau misalnya kemungkinan berlanjut seperti ini gimana kondisi anak-anak? Kekhawatirannya. Kalau berlanjut seperti ini ya paling tidak kita sebagai orang tua yang memiliki putra putri ya paling nggak menanamkan sedikit pengetahuan lah dari pengalaman yang sudah kita lewati ini gitu. Jadi pada saat nanti anak-anak juga bisa mengerti dan memahami bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini kita rasakan juga gitu. Jadi suatu saat mereka nanti sudah bisa memposisikan seperti kita pada saat ini gitu loh. Yang harapan saya gitu, ya entah itu belajar lewat online atau sekolah lewat video call atau gimana seperti itulah gitu misalkan gitu Pak. Jadi mereka tetap pendidikan itu harus tidak boleh berhenti. Jadi terus gitu. Nah, si orang tua mensupport gitu Pak. Menurut saya gitu. Ya sama kurang lebih seperti ajaran kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad mengajarkan ajarilah anak-anakmu itu
jangan seperti model seperti yang zaman kalian hadapi, Iya. tapi harus mengajari anak kalian itu untuk kondisi zaman yang Yang akan mereka hadapi. Hadapi, ya. Nah, mungkin Tapi kurang sebenarnya Pak banyak juga yang nggak setuju ya masalah pengajaran online itu ya. Kalau yang punya uang, kalau nggak itu kan kita harus beli HP kayak di gunung-gunung atau di desa-desa itu gimana itu kan? Boro-boro buat makan, beli HP-nya nggak bisa ya kan? Saya nggak habis pikirnya sekolah TK Pak. Iya. Gimana sekolah TK pakai HP, Makanya. pakai online? Iya, apa gimana? Gimana coba? Belum. Atau sekolah di rumah, sekolah TK-nya? Iya. Kan nggak mungkin, konsepnya gimana? Iya nih kamu ya. Ada sekolah SD deh yang kelas 1, 2, 3. Hmm. Gimana harus long distance itu, apa jaga jarak? Gimana mereka mau? Harusnya tuh kalau yang di kampung-kampung nggak usah pakai online ya apa yang hidupnya bertani datengin aja sukarelawan guru-guru ya kan, nggak usah pakai HP lah, kasihan lah. Dia mau beli HP dari mana, maju aja dapat makan aja udah alhamdulillah ya kan. Mau beli Paling HP murah 1,5 juta. 2 juta. Dari mana? Iya. Yang paling mahal kan pulsanya. Pulsanya tiap ini. Beli HP aja uang Bisa tambah juga lagi beli pulsanya lagi. Pulsanya kayak kebeli. Sebagai penutup mungkin dari bapak-bapak teman-teman itu ya setidaknya beberapa kata terakhir dalam bentuk harapan atau mungkin ya istilahnya pesan-pesan untuk warga masyarakat yang lain sebaiknya bagaimana ya kan, atau mungkin harapan-harapan ke ya ke para penguasa petinggi kita kan seperti apa Harapan saya sih Nah, bantuannya harus merata Pak. harus merata. Untuk orang-orang kita yang di bawah-bawah ini ya kan, jangan pilih kasih ya. ini dari Pak Agus ya. Iya. Yang lainnya Itu Itu aja. berapa? Ya. Pak Uta. Ya terutama ya yang mudah-mudahan dari pengusaha-pengusaha besar maupun dari ini ya bisa membantu lah ya kan, untuk membantu ya pemerintah juga, membantu rakyat kita juga nih, masyarakat kita yang dalam keadaan begini kan gitu kan, yang kita harapkan gitu. Ketiga yang kita harapkan lagi yang insya Allah jangan sampai terjadi berlanjut. Kita Jangan sampai berdoa. menyesal kemudian hari Jangan sampai menyesal terjadi lebih parah. terjadi lebih parah ya. Jadi kita harus ya dalam hati kita berdoa aja lah kepada Allah yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Satu-satu jalan kita berdoa, berzikir ya kan, sholat kita ini kan, ya itu satu-satu jalan. Terus gimana? Mau ngomong apa lagi? Kan susah. Kita pada Allah ini. Ya kan? Ya mudah-mudahan aja kalau memangnya banyak yang pada berzikir, banyak pada istilahnya doa, ya insya Allah nggak sampai berlanjut. Dan lagi di samping itu ya itu yang saya bilang bantuan-bantuan dari pengusaha-pengusaha yang nggak kolek ya apa? Kolek. Nggak kolek, ya mudah-mudahan dia bisa juga melihat Situasi. ke bawah, lihat ini masyarakatnya dalam keadaan ini ya dibantu. Itu yang kita harapkan itu aja. Jangan sampai terjadi huru hara atau Nah, kalau itu ya jelas Iya. yang kita ini kan satu. sebelum terjadi itu kita antisipasi Pemerataan iya harus pemerataan dilakukan. iya, untuk orang-orang yang istilahnya yang Mendesak membutuhkan. kita memang yang di bawah pasti membutuhkan. Oke, dari Pak Eko harapannya atau Nah, harapan saya ya buat kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita itu sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa nilai-nilai gotong royong dari nenek moyang kita dulu. Jadi budaya-budaya apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita, itu jangan sampai kita lupakan. Misalkan nilai
gotong royong, kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu. Itu harus kita jaga. Terus rukun dalam beragama, posliro ya kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi kita harus pertahankan itu agar suatu saat nanti juga anak cucu kita itu masih berpegang teguh dengan budaya-budaya apa yang kita miliki saat ini, tidak terpengaruh oleh budaya luar. Nah, harapan saya sih itu gitu. Itu sudah mencakup semua ya, dari nilai sosial, terus saling membantu, saling kerjasama. Udah saya rasa sih itu. Pancasila. Berarti ini keluarga yang patriot nih. Berarti dulu waktu sekolah PMP ini berarti 8. Kok tahu? Duduknya paling depan. Nggak pakai kaos kaki lagi. Pakainya sebelah. Nah, Pak Endik apa singkatnya itu? Kalau saya mudah-mudahan bencana kayak gini segera berakhir dan seluruh penduduk muka bumi ini bertobat minta ampun sama yang kuasa. Amin. Itu aja ya. Oke, terakhir apa? Kalau saya sih menilai terutama dalam sekarang ya, kan yang diutamakan bantuan. Itu saya rasa bantuan dari pemerintah pusat itu tidak pilih kasih, cuman acuan dari bawahnya itu yang pilih kasih. Ya kan, yang mengajukan nama-nama itu yang pilih kasih. Karena dari atas sih berapa aja dikasih, justru yang mengajukan ini yang pilih kasihnya itu. Kreatif kali mungkin. Iya. Terlalu kreatif atau nggak tahu deh mau gimana. kreatif, ya? Nah, yang pertama begitu, kalau dari pemerintah memang bagus. Terus aturan social distancing dan sebagainya untuk kesehatan bagus. Tinggal kita aja masyarakatnya yang mematuhinya. Dan yang terakhir lagi, yang terutama ya itu tadi, jangan kalah iman sama amin. Karena sebesar apapun iman kita, kalau kalah sama amin ya cuma. Tapi kalau iman kita kuat, amin akan ngikutin. Contohnya Nabi Daud, dia puasa sehari kan. Karena imannya kuat, ini ngikutin. Jadi yang tekanan terakhir itu, perteballah keimanan kita. Amin. Ya kan, untuk sama-sama kita menuju ilahi nanti. Oke, singkat dan terima kasih Bapak-bapak. Mudah-mudahan obrolan ringan kita akan menjadi penyemangat kita bersama ya. Bisa saling tukar, berbagi semangat, pengalaman, ya kan, saling memberikan pencerahan, kemudian juga ya bertukar informasi untuk walaupun bisnis kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan tapi terus berjalan sehingga dapur kita juga tetap kumpul kan. Amin. Anak istri kita juga yang apalagi punya tanggungan sekolah, kuliah dan sebagainya tetap ada peluang lah Berjalan. ya, terus berjalan dan nggak ada putus semangat, nggak ada putus harapan. Semoga setiap hari, setiap sholat, ibadah kita memohon pada Allah ya, pada Tuhan yang Maha Kuasa ya, semoga segera berakhir lah ya musibah ini dan anak kita, keluarga kita semuanya selamat ya, dan kita akan menatap hari esok yang lebih cerah, lebih berpengharapan, lebih juga ada peluang-peluang yang muncul kembali. Terima kasih ya Bapak-bapak, dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini dua. Iya ya. Ya, lihat Punya sini. saya, ini punya pemotor yang gitu. Itu punya saya. Iya. Mungkin Mukem. Ya nggak apa-apa sama. Ya. karena Ya udah turun sini Pak. Ya. Bagus maju Pak, bagus. Nah, oke. Oke.
Ah, Ya, lampunya matiin Mas Bibi. Kayak si kawan. Kalau nggak pakai gula nggak nyaman. Mulai. Selesai Harus dulu. gula. Terima kasih nih untuk Bapak-Bapak semua atas Supaya kehadirannya pada menambah malam hari ini. ini energi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. bermanfaat. Amin. Ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah yang mana kita minta. Amin. Ya kan supaya cukup sampai di sini aja kok itu COVID-19. Jangan ada COVID yang Ada COVID sekian-sekian 20, yang lagi. 21, Jangan. 22 jangan. Sampai keturunan 19 anak kita aja. juga jangan. Kita merasakan ya. Tapi harapan saya mah COVID sampai di sini aja. Iya. Tapi bantuan jangan sampai putus terus ya. Oh, Terus menang banyak dong. penting Lah belum nyampe jual beli rumah lancar. Lancar. RCTI lancar ya. Iya. RCTI tetap oke dong. Mm-mm. Jam berapa? Nyampe udah belum nyampe. Jam berapa? Sendet-sendet.